Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sungguh bersyukur kembali kita bisa bertemu di hari Kamis malam, dan di persekutuan doa secara online. Biarpun secara online, harapan saya kita tetap dengan sebuah hati, dengan sebuah sikap yang kita mau mengikuti persekutuan doa ini dengan baik, sehingga ini menjadi sebuah kesempatan kita menaikkan pujian, kita memuliakan nama Tuhan, dan kita juga berdoa kepada Tuhan secara kolektif. Bapak Ibu, mari kita mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, penghormatanku kepada Tuhan atas segala karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, buat karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanku, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang genap di Kalvari. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karya-Mu.
semua karya-Mu. Darah-Mu sumatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji pada Tuhan Nabi Al-Fari. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini adalah sebuah pujian yang benar-benar menggambarkan keadaan kami, Tuhan. Kami yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi Engkau mau datang. Engkau mau selamatkan kami. Engkau mau mengangkat kami daripada lumpur keberdosaan. Engkau membersihkan kami, dan Engkau menjadikan kami sebagai anak-Mu. Oh Tuhan, terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Tuhan, kami ingin persekutuan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kiranya pujian kami, doa kami, dan firman yang akan dibawakan ini menjadi sebuah serangkaian yang menguatkan iman kerohanian kami, sehingga kami semakin hari semakin setia, semakin hari semakin seperti Kristus. Kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita kembali mengingat akan ayat hafalan yang kita hafalkan selama 1 minggu ini. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 44 yang berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita melakukan firman ini, dan firman ini menjadi sebuah reminder bagi kita bahwa Tuhan meminta kita juga mengasihi musuh-musuh kita, bukan hanya mengasihi orang-orang yang baik kepada kita. Mari kita belajar taat kepada Tuhan. Saatnya yang akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan
kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. Mari kita belajar, kita mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saatmu, saatmu, Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengasihi musuh. Terambil dari Matius 5 ayat 44. Mari kita menyatukan hati kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus yang akan menolong kita memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan malam ini. Kami siap belajar untuk dibentuk, ditempa, dan diteguhkan melalui firman yang akan kami pelajari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada malam hari ini, kita akan membaca dari Matius 5 ayat 44 bersama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya teman-teman, kalau kita membaca ayat ini, kita tertegun. Karena tidak mudah ya bagi kita untuk mengasihi orang yang tidak kita sukai, atau orang yang tidak menyukai kita, apalagi mendoakannya. Tetapi mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita lihat kata demi kata. Tetapi aku berkata kepadamu, aku di sini yaitu Tuhan, danmu di sini kita semua. Jadi Tuhan ingin berbicara kepada kita semua umatnya. Berikutnya, ada kata kasihilah musuhmu. Teman-teman, mengasihi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh belas kasihan. Musuhmu di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musuh itu artinya lawan atau seteru. Jadi di sini kita melihat bahwa terjemahan harafiahnya menurut KBBI adalah menaruh belas kasihan
kepada siapa? Kepada lawan seteru kita. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam bahasa aslinya agapate, dari kata dasar agapao, itu artinya menaruh kasih, mencintai, menyukai, dan merindukan. Nah, kasih adalah tujuan hidup setiap orang percaya. Jadi tujuan hidup kita adalah kasih. Kasih di sini bukan berbicara mengenai apa yang dirasakan, tetapi kasih di sini berbicara mengenai apa sih yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Nah, musuh di sini berarti semua macam musuh, entah orang kafir di luar Israel, entah golongan di dalam Israel yang memusuhi golongan-golongan yang lain, entah musuh pribadi. Teman-teman yang terkasih, kasih terhadap musuh bukan hanya soal perasaan hati saja, melainkan terdiri atas kemauan dan perbuatan. Selanjutnya kita akan melihat kata "dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu". Dan berdoalah. Berdoa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya harapan kepada Tuhan. Selanjutnya, bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memperlakukan dengan sewenang-wenang. Jadi di sini kita diminta untuk mendoakan bagi orang lain yang telah memperlakukan dengan sewenang-wenang terhadap kita, memperlakukan dengan suka-sukanya. Kita diminta untuk mendoakan kepada Tuhan. Teman-teman terkasih, mendoakan musuh adalah suatu alat yang kuat untuk menghilangkan kebencian dari dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah tidak suka sama orang, tentu ada rasa kebencian. Nah, mendoakan dikatakan adalah suatu alat yang kuat untuk menghilangkan rasa benci itu. Nah, kasih, kita ingat bahwa tujuan hidup setiap orang percaya yaitu kasih. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin saya dan teman-teman dapat mengasihi musuh dan mendoakannya? Yang perlu kita ingat adalah, pertama, ini perintah Allah loh. Dan yang kedua, kita lihat siapa role model kita, yaitu Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang membencinya. Bahkan ketika di kayu salib pun, Dia tetap mengatakan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allah tetap mengasihi orang-orang yang membenci Dia, serta mendoakannya. Jadi sudah jelas di sini, Tuhanlah role model kita, dan ini perintah Allah. Selanjutnya teman-teman, saya mengajak kita semua untuk mengingat bahwa Allah itu menerbitkan matahari untuk menyinari orang yang baik dan yang jahat. Allah ingin kita memiliki kasih-Nya, sehingga setiap orang percaya menjadi anak-anak Bapa di surga. Jadi kalau matahari diciptakan oleh Tuhan untuk menyinari orang yang baik dan yang jahat, Allah juga pengen supaya kasih kita kepada orang lain tidak pilih-pilih, sehingga kita disebut anak-anak Bapa di surga. Teman-teman yang terkasih, mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah. Kita sebagai manusia yang terbatas berproses semakin dewasa. Dan juga teman-teman, mengasihi musuh ini menyangkut pola hidup damai terhadap seteru kita. Kalau kita sudah mengasihi, kita pun mendoakannya, ada rasa damai di dalam hati kita, bukan rasa benci lagi kepada mereka yang membenci kita. Nah, kita di sini juga belajar bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh dalam kasih ditandai oleh sikap konsisten, berusaha mengasihi dalam setiap kondisi. Sekalipun orang tersebut tiba-tiba jahat kepada kita, kita tetap konsisten untuk mengasihinya. Kasih Tuhan untuk semua, demikian juga kita, teman-teman. Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Untuk itulah kita dipanggil, supaya hidup kita menjadi berkat. Salah satunya adalah
mengasihi musuh, dan berdoa bagi mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, seringkali kami masih egois. Kami mau mengasihi orang lain jika orang tersebut mengasihi kami, Tuhan. Bagi mereka yang telah berbuat jahat kepada kami cenderung ikut tidak suka dan tidak mau mengasihinya. Melalui firman hari ini ya Tuhan, kami diingatkan bahwa Tuhanlah role model kami. Tuhan ingin agar kami mengasihi dan mendoakan orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Sebagai manusia yang lemah ya Tuhan, seringkali kami gagal. Tetapi kami mau belajar meneladani kasih-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman yang terkasih, selamat mengasihi. Damai Kristus beserta kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita sehati, kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kita memohon hikmat kepada Tuhan agar para pejabat bisa menyusun dan melakukan kebijakan dengan baik dan benar. Khususnya dalam hal penanganan penyebaran COVID-19 dan juga percepatan vaksin serta booster. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita memohon untuk dan kita berdoa untuk pemerintahan negara Indonesia kita. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia agar tetap bisa mempertahankan nilai-nilai kekristenan di dalam mereka mendidik para siswa. Dan secara khusus kita berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia maupun ada di seluruh dunia. Mereka mencetak hamba-hamba Tuhan yang benar-benar menjadi seorang pejuang Kristus, murid-murid sejati Kristus yang membawa dan juga mengemban mandat amanat agung. Mari kita sama-sama buka suara untuk lembaga-lembaga pendidikan Kristen.
Yang ketiga, mari kita sama-sama kita buka suara untuk GKI Kanaan, tempat kita mengenal Tuhan, tempat kita bertumbuh, tempat kita berkarya untuk menghasilkan buah. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini para hamba Tuhan dan juga para majelis sedang mensusun sebuah program yang akan dijalankan selama 5 tahun, dan masa-masa ini adalah masa-masa sosialisasi dan juga masa-masa pematangan program ini. Mari kita berdoa mendukung kiranya Tuhan membantu para hamba Tuhan dan juga para majelis di dalam membentuk, menghasilkan, menyusun serta finalkan program ini sehingga akan mendatangkan sebuah manfaat yang baik bagi kita semua yang terhisap di dalam lingkup gereja GKI Kanaan ini, dan juga kiranya melalui program ini gereja kita menjadi gereja yang sejati, yang menjalankan amanat agung, menjadikan jemaat-jemaatnya sebagai murid-murid Kristus dan murid-murid yang benar-benar menjalankan amanat Kristus. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Keempat, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk jemaat yang kita tahu mereka membutuhkan dukungan dalam hal doa, dalam hal materi, dalam hal secara semangat, moral, kita mendorong mereka. Dan kita juga mengingat mereka yang mungkin membutuhkan kesembuhan karena sakit penyakit mereka. Kita berdoa untuk mereka, dan kita juga mengingat nama-nama yang ada di dalam doa-doa kita yang kita selalu sebutkan mereka. Kita rindu mereka untuk mengenal Kristus, dan bahkan mereka bisa menerima Kristus sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk mereka yang membutuhkan support dan dorongan dari kita. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu, kiranya melalui puji-pujian kita, pendengaran akan firman Tuhan, dan juga doa-doa kita menjadikan serangkaian ibadah pada malam hari ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita. Kita mau memancarkan keindahan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, ku pancarkan keindahan-Mu. Ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam sepanjang hari kita menuju akhir minggu, dan kita bisa dengan hati yang bersukacita mengikuti kebaktian di hari Minggu. Sampai jumpa di Kamis mendatang. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu, Tuhanku.